Selamat pagi Bu Christine. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi di pertemuan 14 sebagai video untuk kelas saya, yaitu tentang kartu plastik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Wijaya dengan NIM 311800164 dari kelas F. Sekarang saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kartu plastik. Pasti sebagian dari kita sudah sering dengar ya tentang kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan sebagainya itu. Nah, itu semua tuh merupakan contoh dari kartu plastik. Tapi apa sih sebenarnya kartu plastik itu? Kartu plastik itu adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada cardholder, kedua ada merchant, ketiga ada issuer, dan yang keempat ada acquirer. Cardholder itu pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayaran, di mana pemegang kartu tersebut telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai kegunaannya. Merchant itu pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum menerima pembayaran dengan kartu kredit, merchant tersebut lebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan issuer dan acquirer. Issuer itu pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu, bisa bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan non-lembaga keuangan. Perusahaan khusus yang akan menerbitkan kartu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit ini bank, harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia. Acquirer itu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kreditnya, melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit, dan melakukan pembayaran kepada merchant atau penjual. Selanjutnya itu ada sistem kerja kartu plastik. Sistem kerja tanpa acquirer. Keterangan pertama, perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan baru kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan kedua, kartu kredit disetujui dan pemegang kartu setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank tersebut. Keterangan ketiga, pemegang kartu melakukan transaksi dengan merchant. Yang keempat, merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada pemegang kartu. Yang kelima, merchant melakukan tagihan kepada bank. Yang keenam, bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat oleh bank untuk pemegang kartu. Keterangan 7, pemegang kartu melakukan pembayaran, bisa menggunakan fasilitas ATM atau pendepositan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai. Keterangan ke-8 itu diskon diberikan kepada merchant. Sistem kerja dengan acquirer. Keterangan yang nomor 1, 2, 3 itu sama seperti sistem kerja tanpa acquirer. Yang keempat, terjadi transaksi kartu. Yang kelima, ada pembagian barang dan jasa. Keenam, ada tagihan. Ketujuh, pembayaran dan mendapat diskon. Yang ke-8, ada interchange dan juga penagihan. 9, ada reimbursement. 10, statement tagihan. 11, pembayaran cicilan pokok dan bunga. Jenis-jenis kartu plastik. Jenis kartu plastik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut fungsi, dan yang kedua itu menurut wilayah berlakunya. Kalau yang menurut fungsinya, yang pertama itu ada credit card, yang kedua ada debit card, yang ketiga ada charge card, yang keempat ada cash card, dan yang terakhir cek garansi card. Credit card, jenis kartu ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasannya itu bisa sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Charge card,
Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah ini harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulannya atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Debit card artinya kartu transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai, tapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan pengkreditan terhadap rekening merchant. Cash card. Kartu ini memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Misalnya itu di hotel, pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Cek garansi card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Di samping itu, kartu tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan uang melalui ATM. Selanjutnya, menurut wilayah berlakunya. Yang pertama, ada kartu plastik lokal. Yang kedua, ada kartu plastik internasional. Kartu plastik lokal. Kartu ini merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja. Misalnya di Indonesia. Contoh kartunya itu ada Hero, Astra Card, Golden Truly, dan Garuda Executive Card. Kartu plastik internasional. Kartu ini merupakan kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Contoh kartunya ada Visa, Mastercard, Diners Club, Carte Blanche, dan American Express. Fungsi kartu plastik. Fungsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sumber kredit, kedua sumber uang tunai, dan yang ketiga penjaminan cek. Sumber kredit. Kartu plastik ini bisa digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara yang pertama itu pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi. Yang kedua, membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan. Ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan tiap bulan lebih pasti. Sebagai sumber tunai, itu sumber yang dapat menarik uang secara langsung karena melalui counter ATM yang menunjukkan kartu, misalnya Visa atau Mastercard di negara manapun pada bank yang memiliki kerjasama dengan pengelola kartu tersebut. Sebagai penjaminan cek, kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank bisa digunakan untuk menjamin penarikan cek. Contohnya itu cek garansi card yang dikeluarkan oleh Barclays Bank. Keuntungan kartu plastik. Keuntungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi pemegang kartu. Yang kedua, bagi issuer atau penerbit. Yang ketiga, bagi merchant. Dan yang keempat, bagi acquirer. Keuntungan bagi pemegang kartu. Yang pertama, lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang kedua, leluasa, karena kartu plastik ini telah diterima sebagai alat pembayaran yang hampir di seluruh dunia itu pakai. Contohnya itu ada Visa dan Mastercard. Yang ketiga, sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan bisa diangsur atau credit card, dan ada juga yang tempo beberapa waktu atau charge card. Keempat, program merchandising, yaitu kesempatan membeli barang yang bisa diangsur itu tanpa bunga. Yang kelima, bantuan-bantuan perjalanan terutama di luar negeri. Misalnya itu ada referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan-bantuan hukum. Yang keenam ada purchase protection plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis. Keuntungan bagi issuer. Yang pertama uang pangkal, kedua iuran tahunan anggota, ketiga diskon dari merchant, keempat pendapatan bunga, kelima pembayaran denda atas keterlambatan, dan yang keenam interchange fee. Keuntungan bagi merchant. Yang pertama, keamanan lebih terjamin karena merchant tidak menerima atau menyimpan uang tunai dari hasil penjualannya. Yang kedua, pembayaran atas penjualan dijamin atas penerbit sepanjang merchant ini memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh issuer. Ketiga, dapat meningkatkan turnover atau omset penjualan.
Keempat, mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan. Yang kelima, mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya untuk memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu ini. Keuntungan bagi acquirer. Keuntungannya yaitu komisi yang diterima dari merchant. Kerugian kartu plastik. Kerugian ini dibagi jadi dua, yaitu kerugian pertama bagi bank dan lembaga pembiayaan, dan yang kedua itu bagi nasabah pemegang kartu. Kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja, sulit untuk menagih karena tidak ada jaminan benda berharga yang diberikan kepada bank. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu. Yang pertama, nasabah cenderung boros dalam berbelanja. Yang kedua, sebagian merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Ketiga, adanya limit yang terkadang diberikannya terlalu kecil. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu plastik yaitu ada issuer, acquirer, pemegang kartu, dan merchant. Jenis kartu plastik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada menurut fungsi dan yang kedua itu menurut tempat berlakunya. Menurut fungsi dibedakan menjadi 5 lagi. Yang pertama ada credit card, charge card, debit card, cash card, dan check guarantee card. Sedangkan menurut tempat berlakunya dibagi menjadi kartu plastik lokal dan kartu plastik internasional. Kartu plastik ini punya fungsi juga sebagai sumber kredit, sumber uang tunai, dan penjaminan cek. Dalam penggunaan kartu kredit ada keuntungan dan juga kerugian yang harus ditanggung oleh pihak pemegang kartu maupun dari penerbit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.